Salah satu film yang berjudul Jakarta Undercover. Film ini menceritakan betapa kerasnya hidup di Jakarta, seperti narkoba dan lain-lain. Namun, di film ini kita akan berfokus pada seseorang yang sedang mengejar cita-citanya menjadi seorang wartawan. Dan dia melihat wajah-wajah yang belum pernah ia lihat sebelumnya dan menulisnya di sebuah artikel untuk membantu mewujudkan cita-citanya. Cerita diawali dengan Pras sebagai tokoh utama yang sedang tidur. Pras di sini bekerja di sebuah perusahaan penulis berita. Pras terbangun karena ditelepon ibunya. Sehari-hari, ibunya selalu menelpon Pras untuk mengetahui kabarnya Pras. Setelah itu, saat malam hari, ketika dia keluar rumah, dia bertemu bencong yang bernama Awing. Awing di sini dikejar-kejar oleh beberapa orang dan di sini mereka mengira bahwa Pras adalah pacarnya Awing. Lalu Pras digebukin oleh mereka. Tapi Awing malah kabur meninggalkan mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Laura yang memiliki pekerjaan sebagai model dan pekerja seks komersial atau PSK. Lalu, Laura bertemu dengan temannya yang bernama Sasha. Sasha di sini akan mengenalkan Laura kepada bosnya yang bernama Mama San. Mama San di sini bekerja sebagai pebisnis. Pebisnis apakah itu? Nanti kalian tahu. Dan di supermarket, Pras bertemu dengan Laura saat sedang membeli baterai untuk radionya. Pras pun sangat terpukau dengan penampilan Laura sampai dia salah tingkah. Lalu dia ditelepon oleh bosnya yaitu Jarwo karena dia belum menyetorkan artikelnya hari ini. Saat pagi hari, Awing menemui Pras berniat untuk meminta maaf karena kejadian semalam. Namun, Pras di sini tidak memaafkannya begitu saja. Dan karena Pras tidak memaafkannya, Awing pun mengajak Pras untuk minum malam ini. Singkatnya, akhirnya mereka berdua pun minum dan ternyata Awing di sini bekerja sebagai penari latar di bar tersebut. Saat sedang menelpon ibunya, Pras pun melihat ada seseorang yang terkapar di jalan karena digebukin oleh seseorang dan supir taksi menyuruhnya untuk menaikinya ke dalam taksi tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Dan pagi harinya, Awing pun marah terhadap Pras karena meninggalkannya tanpa sepengetahuan Awing. Namun, Pras di sini mencoba menjelaskannya kalau dia semalam menolong seseorang dan membawanya ke rumah sakit. Dan ternyata di sini Laura adalah pacarnya Yoga yang semalam digebukin dan diantarnya ke rumah sakit. Lalu Yoga dan temannya yang bernama Ricky berniat untuk kembali ke bar tersebut dan mencari seseorang menolongnya semalam. Malamnya, mereka kembali ke bar tersebut lagi sambil menanyakan siapa yang menolongnya semalam. Dan di sini Awing memberitahu bahwa temannya menolongnya semalam. Lalu Pras bertemu kembali dengan Laura di supermarket tersebut. Dan di sini Pras mengira bahwa Laura bekerja sebagai artis. Setelah pulang dari minimarket, Pras bertemu dengan Yoga di lorong rusun. Dan Pras pun memberitahu kabar Yoga. Di sisi lain, Laura sedang menyesali pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial atau PSK untuk menafkahi adik-adiknya dan juga ibunya yang sedang sakit. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Di sisi lain, Awing dan Pras ingin mendatangi pesta yang diadakan oleh Yoga dan juga Ricky. Di sini mereka disuruh memakan sushi di atas tubuh wanita seksi. Yoga pun mengajari mereka berdua cara memakan sushi tersebut. Di sisi lain, Pras pun menulis sebuah artikel yang berjudul Jakarta Undercover, yaitu artikel yang berisi betapa sulitnya hidup di Jakarta, yaitu hal-hal yang belum pernah ia temui sebelumnya. Di sini, Laura ingin pergi ke supermarket, namun sialnya Yoga datang menemuinya. Lalu Laura beralasan ingin pergi melondri bajunya, dan Pras pun menunggu Laura di supermarket tersebut. Saat sedang melondri baju, Yoga pun bertanya kepada Laura, bagaimana kabar orang tuanya. Setelah melondri baju, Yoga dan Laura kembali ke rumah Laura, dan mereka pun berhubungan seks. Setelah selesai berhubungan seks, Laura pun menemui Pras di supermarket. Malam harinya, Pras di sini mencoba mencari tahu informasi tentang Mama San kepada Awing.
dan kini artikel tersebut sudah hampir jadi artikel yang bercerita tentang kerasa hidup di Jakarta. Lalu malamnya, Pras mendatangi pesta kembali yang diadakan oleh Yoga dan Ricky. Dan di sini, Pras mencari tahu lagi tentang siapa sebenarnya Mamasan. Dan wanita itu menjawab bahwa Mamasan adalah bos mereka, yang dalam artian bahwa Mamasan bekerja sebagai germo. Dan kini artikel itu pun sudah jadi dan Pras memberikannya kepada Jarwo. Namun Jarwo menolaknya karena Jarwo tidak membutuhkan artikel tersebut. Dan di sini Pras mencoba meyakinkan Jarwo. Singkatnya, artikel ini terbit dan kini artikel Jakarta Undercover telah rilis dan sudah terjual laris di pasaran. Ricky pun sudah mendapatkan artikel tersebut dan menyuruh Yoga membacanya. Di sisi lain, Mamasan mendapat cancel dari kliennya karena klien tersebut merasa tidak aman. Lalu saat Awing masuk ke dalam kamar Pras dan membersihkannya, kemudian Awing melihat laptop Pras dan membukanya yang bertuliskan Jakarta Undercover, dan di sana juga ada nama Awing. Singkatnya, Yoga mendatangi Pras, lalu Yoga memberitahu bahwa ini adalah sebuah pengkhianatan karena Yoga sudah menganggap Pras adalah sahabatnya. Karena Yoga tidak pernah memiliki sahabat, dia hanya memiliki pengkhianat. Lalu di sisi lain, Mamasan memberitahu kepada para pekerjanya bahwa saat ini sedang tidak aman. Dia hanya ada satu job yang bernilai 500 juta dan dia menyuruh Laura untuk berangkat. Di sini, Laura akan dieksekusi oleh pejabat tersebut, tapi pria tersebut terlihat di sini mainnya rada kasar. Dan di sini Pras pun datang ke rumah pejabat. Karena perbuatan pejabat tersebut, akhirnya Laura pun menelpon Pras untuk meminta bantuan. Tapi di telepon tersebut, Yoga tidak mendengar suara Laura. Di sisi lain, pejabat tersebut menemui Pras saat sedang mengobrol santai. Tiba-tiba Yoga dan Ricky datang ke rumah pejabat tersebut. Dan pejabat tersebut menyuruh Yoga dan Ricky masuk. Yoga pun langsung menodongnya dengan pistol ke pejabat tersebut dan dilerai oleh Pras. Ketika mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba Laura turun dari tangga dengan kesakitan. Pras yang melihat Laura langsung berlari dan menyelamatkan Laura. Lalu pejabat tersebut berkata bahwa Laura adalah pelacur murahan. Di sini terungkap sudah Pras dan Yoga pun mengetahui bahwa Laura adalah pelacur. Karena marah, Pras pun menghajar pejabat tersebut. Dan karena terus mengamuk, Ricky pun melodongkan pistol ke arah Pras dan Yoga dan menembakkannya ke pejabat tersebut. Dan beredar di koran bahwa pejabat tewas tertembak. Dan di ending, Laura mendapatkan job kembali dari Mamasan. Kemudian, Laura pun menemuinya. Dan ternyata yang membookingnya adalah Pras guna menemui Laura. Lalu, Laura memaksa Pras untuk melakukannya karena ini adalah pekerjaannya. Tapi Pras menolak. Karena terus memaksanya, akhirnya Pras pun memeluk Laura dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton.